Menjaga kedaulatan negara tidak hanya tentang batas wilayah saja. Menjaga ketersediaan mata uang rupiah hingga ke daerah terpencil adalah salah satu bentuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya bersama Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut akan mengajak Anda menyusuri pulau-pulau terpencil di ujung Madura untuk bertemu para atlet Tibik dalam ekspedisi rupiah berdaulat. Perjalanan kami ini terbilang istimewa. Bagaimana tidak, kami berlayar menggunakan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Makassar dengan nomor lambung 590. Perjalanan ekspedisi rupiah berdaulat ini akan bergerak menuju beberapa pulau di Sumeneb, Madura. Semenjak pagi, berbagai barang keperluan dalam ekspedisi pun dimasukkan dalam kapal perang berjenis Loading Platform Dock atau LPD ini, seperti sembako, laptop, printer, solar panel, hingga sistem internet termutakhir. Terakhir adalah modal kerja alias uang kertas baru yang nantinya akan diedarkan ke kepulauan yang ada di Kabupaten Sumeneb, Madura. Ada 5 pulau yang akan disasar dalam kegiatan ekspedisi rupiah berdaulat ini. Kelima pulau tersebut adalah Pulau Gili Genting, Gili Raja, Pagerungan Besar, Pagerungan Kecil, dan penutup Pulau Goa-Goa. Ada 27 orang personel Bank Indonesia yang akan bertugas. Mereka didatangkan dari kantor perwakilan Bank Indonesia di seantero negeri, dari Sumatera hingga Papua. Diberangkatkan langsung oleh Asisten Gubernur Kepala Departemen Pengelolaan Uang Marlison Hakim, penjabat Gubernur Jatim Adi Karyono, dan Panglima Koarmada II Laksda TNI Arianto Condro Wibowo. Saya yakin dan percaya kegiatan kita ini membawa dampak yang luar biasa. Seperti yang pernah saya sampaikan, kedaulatan itu perlu kita tegakkan. Kalau kita di Angkatan Laut terutama menegakkan kedaulatan melalui militer, Bapak-bapak sekalian menegakkan kedaulatan melalui rupiah. Ditandai peluit panjang yang melengking dari anjungan kapal, setiap personil KRI Makassar telah siap dengan peran masing-masing. Kapal perang Republik Indonesia dengan semboyan Laksana Dharma Paripurna ini mulai membelah lautan dengan gagahnya. Bertolak dari dermaga Madura Koarmada II, tepat pukul 3 sore dengan jarak tempuh 160,3 nautical mile, KRI 590 ini melaju pasti dengan kecepatan 11 knot. Tepat pukul 7 pagi hari berikutnya, KRI Makassar melego jangkarnya. Tibalah kami di perairan pulau pertama, Pulau Gili Genting, Sumeneb, Madura. Hari pertama kegiatan ekspedisi rupiah berdaulat dimulai dengan penuh semangat. Para punggawa ekspedisi rupiah berdaulat segera bergotong royong untuk mengangkut bermacam barang PSBI menuju LCVP atau Landing Craft Vehicle Person alias kapal skoci. Terakhir, dengan pengawalan personil KRI Makassar 590 bersenjata laras panjang, 4 kotak modal yang berisi uang kertas baru dinaikkan ke Sekoci. Setelah semua komplit, 2 kapal Sekoci meninggalkan KRI Makassar dan bergerak menuju Pulau Gili Genting. Tiba di dermaga pulau kecil yang terdiri dari 4 desa ini, penduduk yang mayoritas nelayan siap membantu perpindahan barang-barang menuju mobil bak terbuka. Meluncur ke Kecamatan Gili Genting, begitu sampai kami disambut hujan yang cukup deras. Namun, lagu Indonesia Raya menjadi pemompa semangat para pejuang rupiah ini untuk terus mengabdi. Konter penukaran uang pun dibuka. Di saat yang sama, sosialisasi cinta rupiah pun digelar. Di sisi belakang layanan kesehatan pun dilaksanakan. Satu persatu warga dengan bermacam kondisi uang mulai memenuhi konter penukaran uang, mulai dari uang receh, lusuh, lecek, rusak di tepian hingga berlubang di tengah pun diterima dan diperiksa oleh para kasir. Jika memenuhi persyaratan 2/3 bagian atau 67% bagian masih layak, maka penukaran uang dapat dilakukan. Ini adalah salah satu contoh uang yang
sudah tidak layak edar. Dan ini salah satu, karena contohnya di sini jauh lebih banyak. Dan di penukaran uang ini akan diganti dengan uang-uang baru yang layak edar dan layak pakai. Menjelang tengah hari datanglah anak kecil mengendarai motor. Mengenakan sarung dan kopiah adalah Ahmad Sufyan yang masih duduk di kelas 6 SDN Galis Gili Genting Sumeneb. Dari plastik hitam yang dibawanya, dikeluarkanlah bertumpuk pecahan uang 2000-an yang tampak lusuh. Dengan sabar, para pejuang rupiah menghitung, memeriksa dengan teliti tiap lembar uang milik Sufyan. Selama ini, Sufyan menabung dari sisa uang sakunya. Setiap harinya, Sufyan mendapatkan uang saku Rp5.000 dan ia sisihkan Rp2.000 sampai Rp4.000 untuk dimasukkan dalam celengan. Dari celengan sendiri. Dari kelas berapa? Dari kelas 4. Tadi dapatnya berapa? 2 juta. Terus mau buat berapa ya? Mau buat handphone. Buat belajar online. Di sesi program sosial Bank Indonesia, Khalil Jufri yang merupakan Kepala Sekolah MI Anibro 1 Gili Genting nampak sumringah. Mewakili sekolahnya, Khalil menerima beberapa peralatan penunjang pendidikan yang memang sangat dibutuhkan oleh sekolahnya. Peralatan itu seperti laptop, printer, dan smart TV. Itu untuk menunjang fasilitas pembelajaran yang ada di lembaga kami, Pak. Salah satunya ya untuk peralatan UMBK, kemudian laboratorium, dan rencana untuk pertemuan-pertemuan. Memasuki hari kedua, ekspedisi rupiah berdaulat, semangat para pejuang rupiah semakin membara. Tim ekspedisi rupiah berdaulat bertugas ke Pulau Gili Raja. Masih dalam satu kawasan administrasi Kecamatan Gili Genting, pulau yang terdiri dari 4 desa ini mendapatkan perhatian khusus dari Bank Indonesia. Begitu dimulai, sosialisasi cinta, bangga, dan paham rupiah berlangsung meriah. Bertempat di kediaman Klebun alias Kepala Desa, warga Gili Raja segera memenuhi area penukaran uang. Bermacam kondisi uang dikeluarkan untuk ditukar dengan lembaran uang rupiah baru. Wajah sumringah dan mata berbinar menerima berlembar uang rupiah yang masih mulus. Untuk program sosial Bank Indonesia atau PSBI, ada tambahan khusus kali ini. Ada item spesial yang dibawa para pejuang rupiah dengan susah payah. Sebuah kotak lempeng berukuran 3 x 1,5 meter. Benda tersebut adalah solar panel, pembangkit listrik tenaga surya mandiri. Ternyata di pulau ini, listrik belum dapat dinikmati secara merata. Terhitung, baru tahun lalu ada listrik dari PLTS milik PLN yang hanya beroperasi dari jam 6 sore hingga tengah malam saja. Seperti yang dirasakan Dedi Faturrahman. Sudah 12 tahun ia tinggal di desa Banbaru, Pulau Gili Raja. Selama itu pula, ia dan keluarganya hanya bisa merasakan listrik dari petang hingga tengah malam. Selanjutnya, ia harus merogoh kocek dalam-dalam untuk membeli bahan bakar genset pribadinya. Tak kurang dari Rp1.200.000 per bulan harus dikeluarkan oleh Dedi untuk menerangi rumahnya. Dari jam 6 sore sampai jam 12 saja itu. Selain itu Pak, gimana Anda listriknya? Ketika sangat dibutuhkan, kita hidupkan genset pasti. Ketika dari jam 12 ke belakang, atau ada tamu yang bermalam, pasti kita hidupkan genset gitu. Sebagian juga tetangga, ada yang pakai PLTS, tenaga surya. Ada 4 lembar solar panel yang dibawa para pejuang rupiah ini. Panel tenaga surya ini diberikan kepada MTSN Nurul Huda Banbaru. Mewakili MTSN Nurul Huda dan warga desa Banbaru, Sang Klebun alias Kepala Desa Zainal Abidin bersyukur atas bantuan dari Bank Indonesia ini. Baginya program sosial Bank Indonesia adalah solusi yang didambakan warganya. Menurut pendapat saya berterima kasih dengan adanya bantuan karena listrik juga di sini masih belum maksimal. Dan semuanya dari masyarakat semuanya menyampaikan kepada saya dari bantuan dari BI yang penerangan ini sangat-sangat berterima kasih dan semoga ada lagi tahun yang akan datang. Ikuti perbincangan
perbincangan menarik bersama narasumber pilihan hanya di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif. Atau kalau penyakit ginjal jangan sampai menjalani terapi yang lebih lanjut. Justru di ujung tombak dan pemerintah benar-benar memainkan peran sebagai fasilitator. Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar, Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Di booth pelayanan kesehatan, Dr. Andre Fernaldi dari Dinas Kesehatan Koarmada II beserta kru tampak tanpa henti melayani warga Gili Raja. Seperti air yang terus mengalir, rentetan warga tampak antusias mengikuti pemeriksaan dan pengobatan gratis ini. Pasien yang mayoritas lansia ini mempunyai diagnosa yang hampir sama, hipertensi dan hiperkolesterol. Bahkan, seorang nenek yang hidup sebatang kara berusia 71 tahun, Nenek Hakia, tekanan darahnya mencapai lebih dari 220. Dokter Andre memberikan nasihat untuk sementara waktu mengurangi konsumsi makanan laut serta diberikan obat gratis untuk hipertensi dan kolesterol. Sangat antusias ya dengan adanya bantuan dari Bank Indonesia bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut, mengingat keterbatasan dari fasilitas kesehatan yang ada di Pulau Gili Genting sendiri. Pada hari ketiga, ekspedisi rupiah berdaulat, tim pejuang rupiah mengunjungi pulau selanjutnya, yaitu Pulau Pagerungan Besar. Bertempat di gelanggang remaja desa Pagerungan Besar, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumeneb, tim ekspedisi rupiah berdaulat telah ditunggu ratusan warga pulau yang mayoritas dihuni suku Bajo dan Mandar ini. Di pulau yang dihuni sekitar 2.000 kakak ini, warga nampak tak sabar menunggu acara untuk dimulai. Dibuka dengan edukasi CBP atau Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah. Sambutan hangat pun didapat. Product knowledge tentang ciri-ciri keaslian uang rupiah menjadi topik yang hangat. Begitu layanan penukaran uang dibuka, konter yang digawangi para pejuang rupiah tersebut langsung diserbu warga Pulau Pagerungan Besar. Bermacam kondisi uang pun dikeluarkan. Bertumpuk-tumpuk uang lecek 2000-an pun tersaji di meja kasir. Para pejuang rupiah pun dengan sabar memeriksa satu persatu kondisi lembaran uang tersebut. Dengan mata terlatih mereka, para kasir menghitung dengan cermat tiap rupiah yang disetorkan. Setelah jumlahnya klop, barulah ditukar dengan lembaran uang baru. Salah satu warga yang nampak sumringah adalah Hasbi. Pedagang toko sembako ini telah menunggu sepanjang minggu setelah mendengar kabar bahwa Bank Indonesia akan singgah di Pulau Pagerungan Besar. Uang hasil dagangannya yang lusuh dan lecek pun ia simpan agar bisa ditukar dengan lembaran uang baru saat Bank Indonesia tiba. Kalau kami mungkin beberapa toko tidak ada yang menerima, tapi kalau kami selalu menerima. Karena takutnya ada seperti ini, pasti bisa ditukar lagi. Kita udah tahu kalau BI itu bisa menerima uang yang sudah lusuh ataupun yang sobek. Yang penting ada sebelahnya. Setelah dihitung oleh kasir, uang Hasbi yang jumlahnya mencapai lebih dari 82 juta rupiah tersebut diganti dengan bermacam pecahan baru oleh Bank Indonesia. Hasbi pun bahagia. Penantiannya berakhir manis. Di sudut penyerahan program sosial Bank Indonesia pun terjadi keseruan tersendiri. Selain membawa sembako, solar panel, laptop, dan proyektor, ternyata tim ekspedisi rupiah berdaulat membawa beberapa GPS alias alat penentu lokasi global. Di pulau yang dihuni lebih dari 6.000 jiwa ini, 90% warganya berprofesi sebagai nelayan. Namun sayang, dari mayoritas warga yang menjadi nelayan tersebut, baru ada sekitar 30% nelayan yang menggunakan piranti GPS. GPS ini selain memberikan titik lokasi secara global, juga memberikan informasi tentang kedalaman laut dan yang terpenting, lokasi potensial tempat ikan berkumpul. Salah satunya adalah Muslimin. Nelayan yang sudah melaut sejak seperempat abad lalu ini bersyukur karena mendapatkan bantuan GPS untuk kapal pencari ikannya. Muslimin optimis dengan menggunakan piranti GPS baru ini, ia akan lebih mudah mengetahui posisi dan pergerakan ikan buruan. Kalau yang nggak pakai GPS itu, kalau kita berangkat
3 hari 4 hari di laut. Kalau yang nggak pakai GPS paling banyak 10 kilo lah. Tapi kalau yang pakai GPS itu sudah pasti di atas 20 kiloan. Makanya kita sebagai masyarakat Pagunungan Besar dengan adanya bantuan dari BI untuk GPS sangat berterima kasih sekali, Pak. Sangat membantu untuk Pagunungan Besar. Selamat pagi. Misi memastikan mata uang rupiah tersebar seantero negeri, ekspedisi rupiah berdaulat memasuki hari keempat. Tujuan di hari keempat ini adalah Pulau Pagerungan Kecil di Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumeneb, Madura. Begitu sampai di dermaga Pulau Pagerungan Kecil, tim ekspedisi rupiah berdaulat disambut ratusan siswa-siswi Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Musyawirin, Desa Pagerungan Kecil. Ratusan pelajar ini adalah santri dan santriwati Pondok Pesantren Darul Musyawirin yang menjadi tempat pelaksanaan ekspedisi rupiah berdaulat. Di lokasi penukaran dikawal personel TNI Angkatan Laut dari KRI Makassar 590. Modal uang penukaran segera ditempatkan di lokasi aman dan tak lepas dari penjagaan 4 personel TNI AL dengan senjata laras panjangnya. Sesi awal dimulai dengan sosialisasi CBP atau Cinta, Bangga dan Paham Rupiah. Diikuti puluhan warga Pulau Pagerungan Kecil, acara sosialisasi ini berlangsung seru karena disertai acara kuis berhadiah bermacam souvenir dari Bank Indonesia. Yang tak kalah unik di belakang Ponpes Musyawirin yang langsung berbatasan dengan pantai, salah satu staf Humas Bank Indonesia, Faiz, menyempatkan diri mensosialisasikan mata uang rupiah pada para santri putra yang masih duduk di kelas Madrasah Ibtidaiyah alias sekelas SD. Dengan diiringi debur ombak dan alunan angin sepoi, puluhan anak mendengarkan penjelasan cinta rupiah dengan takzim. Begitu dibuka, warga Pulau Pagerungan Kecil segera memadati tempat penukaran uang baru. Bermacam kondisi uang yang mulai tak layak edar dikeluarkan dari berbagai tas plastik warga pulau ini. Para pejuang rupiah sebagai garda terdepan segera menghitung dan memastikan jumlah uang warga. Ketika semua persyaratan terpenuhi, para pejuang rupiah segera memberikan uang lembaran baru yang disambut warga Pagerungan Kecil dengan hati bahagia. Pondok Pesantren Darul Musyawirin bukanlah nama baru bagi Bank Indonesia. Tahun sebelumnya, tim ekspedisi rupiah berdaulat sudah mengunjungi pondok pesantren dengan 200-an santri ini. Di salah satu atap bangunan telah terpasang sederet panel listrik tenaga surya. Tahun lalu, Bank Indonesia menyumbangkan 4 lembar panel surya yang digunakan untuk penerangan Asrama Putra. Selain itu, dari panel surya tersebut digunakan untuk usaha mikro kecil dan menengah milik Ponpes, berupa pembuatan es batu. Meski tampak sepele, tapi es batu yang dihargai Rp2.500 per biji ini nyatanya mampu meningkatkan perekonomian Ponpes ini. Hal ini berimbas pada kemampuan pondok pesantren untuk menerangi ruang kelas dan pondok mereka. Beberapa lembar panel surya tambahan terpasang rapi. Kapasitas listrik tenaga suryanya dari 1000 watt kini menjadi 5000 watt, yang sementara ini digunakan untuk menerangi asrama santri putra. Namun sayang, untuk asrama putri belum ada penerangan yang memadai. Listrik pun hanya menyala 3 jam saja dalam sehari. Kedatangan tim ekspedisi rupiah berdaulat dari Bank Indonesia kali ini memberikan angin segar bagi Ponpes yang berdiri sejak tahun 2001 ini. Dalam penyerahan program sosial Bank Indonesia diserahkan 4 lembar panel surya untuk Ponpes Musyawirin. Panel surya ini rencananya akan dikhususkan untuk penerangan asrama putri. Selain panel tenaga surya, tim ekspedisi rupiah berdaulat juga membawa barang spesial berupa LCD proyektor beserta layarnya. Para santriwati ini pun diajari cara mengoperasikan proyektor agar nantinya mereka bisa mengoperasikan proyektor tersebut secara mandiri. Wajah sumringah terpancar dari mata para santriwati. Mereka sudah membayangkan akan adanya penerangan 24 jam dan pembelajaran yang mengasihkan dengan adanya LCD proyektor dari Bank Indonesia. Solar panel dan proyektor ini insya Allah kita akan pergunakan untuk belajar anak-anak ya, dan segala aktivitas yang ada. Dan kami sangat bangga dan berterima kasih banyak kepada BI. Dan perlu kami sampaikan juga di Pondok Putra
sudah ada sampai sekarang sudah 24 jam, alhamdulillah. Yang awalnya 3 jam adalah penerangan, kemudian adanya dari BI ini kami sudah bisa mempergunakan 24 jam. Terima kasih. Ikuti perbincangan menarik bersama narasumber pilihan hanya di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif. Atau kalau penyakit ginjal jangan sampai menjalani terapi yang lebih lanjut. Justru di ujung tombak dan pemerintah benar-benar memainkan peran sebagai fasilitator. Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar, Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Menjelang petang, tim ekspedisi rupiah berdaulat kembali ke KRI Makassar 590. Selama perjalanan kurang lebih 8 hari ini, tim ekspedisi menjadikan KRI Makassar sebagai rumah mereka. Saat sore, helideck alias tempat pendaratan helikopter menjadi tempat favorit para pejuang rupiah untuk berkumpul. Bukan tanpa alasan, hanya di helideck inilah jika beruntung akan mendapatkan sinyal seluler untuk dapat berkomunikasi dengan keluarga. Seperti Aryuda Prakoso yang biasa dipanggil Yuda, pejuang rupiah dari kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Bekerja sejak tahun 2015, Yuda sudah beberapa kali mengikuti ekspedisi rupiah berdaulat. Namun kali ini berbeda karena Yuda harus meninggalkan sang putra pertama yang berusia 5 tahun, Arka, dan sang istri Astri Wahyu Lestari yang sedang hamil 5 bulan. Saya selalu menenangkan karena yang saya lakukan ini adalah tugas negara. Banyak masyarakat di pulau terluar sana menunggu kehadiran saya sebagai pegawai Bank Indonesia dan rekan-rekan juga. Di dalam KRI Makassar 590 sendiri ada total 173 personel TNI Angkatan Laut. 21 diantaranya adalah Kowal. Kowal adalah kepanjangan dari Korps Wanita Angkatan Laut. 21 personel tersebut terdiri dari 17 bintara dengan 4 perwira. Para wanita tangguh ini mengemban tugas yang sama dengan personel lain, termasuk pengawalan modal Bank Indonesia yang digunakan untuk penukaran uang di pulau-pulau yang sudah ditentukan. Setiap pagi, 5 personel KRI Makassar yang terdiri dari 4 prajurit laki-laki dan seorang kowal mulai bersiap. Diawali pemakaian rompi anti peluru, dilanjutkan melekatkan senapan laras panjang yang tidak boleh lepas dari badan sepanjang penjagaan. Personel penjagaan ini termasuk kowal, selain wajib selalu waspada, mereka juga diharuskan selalu rapi untuk menjaga kewibawaan TNI Angkatan Laut. Kami sebagai Korps Wanita Angkatan Laut sangat bangga bisa berpartisipasi dalam ekspedisi rupiah berdaulat ini. Karena biasanya kami dan anggota kru lainnya berpartisipasi dalam menjaga kedaulatan lautan Indonesia. Sekarang kami berpartisipasi dalam menjaga kedaulatan rupiah bersama Bank Indonesia. Bagi KRI Makassar 590, mengemban tugas dalam ekspedisi rupiah berdaulat adalah sebuah kehormatan. Dengan pengalaman jam layar dalam berbagai penugasan, tantangan geografis, berupa minimnya sarana sandar atau dermaga adalah makanan sehari-hari bagi KRI yang mulai mengabdi sejak 15 September 2007 ini. Untuk kegiatan ekspedisi rupiah berdaulat tahun 2024 ini, KRI Makassar melaksanakan dukungan pendistribusian mata uang rupiah di pulau-pulau yang kita kenal dengan 3T. Kami dan prajurit KRI Makassar mulai dari Bank Indonesia ini on board di KRI Makassar. Kemudian kita melaksanakan pengamanan termasuk saat Linla menuju ke wilayah atau ke pulau-pulau yang kami tuju dengan menggunakan SIPP dan personil-personil yang kami perintahkan untuk melaksanakan pengawalan sampai ke tujuan. Hari ini menjadi perjalanan pamungkas ekspedisi rupiah berdaulat tahun 2024. Rangkaian panjang ekspedisi yang digawangi Bank Indonesia ini dimulai pada Februari lalu di Kalimantan Utara. Pulau ke-90 yang menjadi penutup adalah Pulau Gua-Gua yang ada di wilayah Kecamatan Raas, Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur.
Disambut ombak yang cukup kencang, kedatangan tim ekspedisi rupiah berdaulat yang diampu 27 pejuang rupiah Bank Indonesia ini telah ditunggu di Pulau Gua-Gua. Pulau berpenduduk sekitar 3.000 jiwa ini mempunyai pencaharian utama sebagai nelayan. Sesi sosialisasi cinta bangga rupiah berlangsung sangat meriah. Pulau kecil dengan penerangan listrik belum optimal ini bisa menikmati listrik hanya dari jam 9 pagi sampai 3 sore. Lalu mati listrik. Kemudian listrik kembali menyala pada maghrib hingga jelang jam 10 malam. Yang terimbas paling parah adalah dunia pendidikan. Salah satunya adalah MTS Darul Ulum Gua-Gua. Pada tahun 2021 lalu, sekolah Islam swasta setingkat SMP ini terpaksa harus melaksanakan PU alias pelaksanaan ulang UNBK. Hal ini terjadi karena selain listrik yang belum merata, sinyal internetnya pun tidak bisa dikatakan mumpuni. Beruntung, tim ekspedisi rupiah berdaulat dalam program sosial Bank Indonesia membawa piranti penghubung internet via satelit. Bantuan penghubung internet mutakhir ini diserahkan secara simbolis oleh pimpinan rombongan ekspedisi rupiah berdaulat Bank Indonesia, Andi Mahardika Handoko, kepada Kepala Desa Gua-Gua, Sakarni. Disaksikan puluhan pasang mata siswa-siswi, tim ekspedisi rupiah berdaulat membuka dan memasang piranti internet termutakhir ini. Tak lama kemudian para siswa sudah sibuk dengan gawai mereka masing-masing. Mata mereka berbinar karena bisa mengakses internet dari sekolah mereka. Program ekspedisi rupiah berdaulat ini tidak hanya memastikan mata uang rupiah tersedia di setiap jengkal tanah negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi juga memastikan bahwa anak bangsa ini mampu mengakses internet untuk kepentingan pendidikan mereka tanpa kendala. Gimana, bisa? Lancar? Ketika tidak ada internetnya itu Pak, kita gabung ke RAAS untuk mencari sinyal, penguat sinyal itu sulitnya. Tapi mudah-mudahan sekarang sudah dibantuan oleh pihak BI, oleh pemerintah, mudah-mudahan kita melaksanakan UNBK atau semesteran, ya mudah-mudahan lancar. Terima kasih Bapak dari BI yang membantu sekolah kita MTS Darul Ulum Gua-Gua. Bagi para pejuang rupiah, memastikan mata uang rupiah tersebar ke setiap pulau terluar adalah misi utama. Dilanjutkan misi sosialisasi cinta rupiah agar usia pemakaian rupiah makin panjang. Masyarakat sangat antusias dalam melakukan penukaran uang, mengingat pulau-pulau tersebut sangat jauh dari akses perbankan. Jadi kondisi uang yang beredar cukup kurang layak, sehingga masyarakat pada kesempatan ini banyak yang melakukan penukaran uang ke loket layanan yang kita buka untuk masyarakat di kepulauan tersebut. Sebuah kabar gembira menjadi penutup ekspedisi rupiah berdaulat 2024. Ekspedisi yang digagas Bank Indonesia yang bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut ini mulai diakui oleh dunia internasional. Sebuah penghargaan internasional bergengsi pun telah disematkan untuk ekspedisi yang menjangkau pulau-pulau tertinggal, terdepan, dan terluar dalam penukaran mata uang rupiah ini. Dan menutup ekspedisi rupiah 2024 ini, kami menyampaikan sebuah berita gembira bahwa kerjasama Bank Indonesia dengan TNI AL dalam ekspedisi rupiah berdaulat ini mendapatkan apresiasi internasional dalam bentuk currency award internasional untuk pelaksanaan pengedaran uang di dunia. Ini luar biasa. Perjalanan panjang mengarungi lautan, meninggalkan anak dan istri, menjadikan para pejuang rupiah ini tidak hanya sebagai rekan kerja. Lebih dari itu, perjuangan mereka yang ditempa ombak samudera menjadi sebuah ikatan persaudaraan yang dilahirkan dari perjalanan panjang untuk menjaga kedaulatan rupiah melalui petualangan bertajuk Ekspedisi Rupiah Berdaulat.